Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Puji namamu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan.
Kita rindu melalui setiap doa pagi kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Kata sekali lagi. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sembah Tuhan Yesus. Katakan, Yesus, kami ku cinta Kamu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, kami sembah Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan. Kau layak terima pujian Tuhan, Kau yang layak terima penyembahan kami Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kami sungguh sembah Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Sembah Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami ditinggikan nama-Mu ya Bapa, kami diagungkan Engkau dalam setiap kebaikan-Mu. Ku sembah Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami sungguh menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa, untuk setiap kebaikan yang boleh kami alami pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sungguh kiranya yang menolong kami, Tuhan sungguh kiranya yang memimpin kami. Tuhan beri satu kerjaan, Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami boleh bersama-sama mati ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu dalam sehati sepikir. Tuhan kami rindu Tuhan untuk kami boleh sungguh Tuhan mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami setiap pribadi. Untuk kami boleh sungguh Tuhan memahami setiap kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh sungguh bersama-sama berjalan di dalam iman dan kehidupan kami tahun ini. Tuhan terima kasih, terpuji nama Bapa. Kami mau membaca dan merenungkan setiap firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-8. 2 Korintus 5 ayat 5 sampai dengan 8. Kalau sudah mendapatkannya, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara, saya akan ulangi ayat yang ke-5. Tetapi Allah yang justru mengaruniakan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sudah pagi hari ini kita berbicara bersama tentang bagaimana saya dan saudara Tuhan sudah lengkapi. Di situ dikatakan bahwa tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Saudara, Allah mempersiapkan kita. Untuk apa? Untuk hal itu yang mengaruniakan roh kepadaku, jaminan segala sesuatu, ya. Untuk apa? Untuk bagaimana kita memiliki kehidupan yang tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, Allah kita telah mempersiapkan kita. Maka saudara, dalam kesempatan-kesempatan yang lalu, kita ada banyak bicara. Bagaimana saya dan saudara, kejadian kita begitu ajaib. Dan bukan hanya itu, saya dan saudara diperlengkapi setiap orang itu masing-masing. Tidak ada yang sama. Tidak ada. Semua masing-masing, semua sendiri-sendiri. Dan Tuhan mempersiapkan kita, dikatakan tadi, Tuhan justru mempersiapkan kita. Jadi saya dan saudara dipersiapkan dengan berbagai kehidupan yang saya dan saudara alami. Saya dan saudara sedang dipersiapkan. Sudah, maka kalau kita berbicara tentang hal ini, kita harusnya semakin menyadari siapa, apa, dan peran kita. Apa dan siapa peran kita di dunia ini pun Tuhan sudah perlengkapi. Saudara-saudara, kemarin kita berbicara bersama-sama tentang ternyata tempat yang sangat berharga di muka bumi ini adalah di mana? Di mana ada ide, gagasan, cita-cita, dan lain sebagainya itu tak pernah terrealisasi sampai mati. Sehingga ketika dia mati, bukan hanya dia mati, ide, gagasan, mimpi, rencananya pun ikut mati, dikuburkan. Nah saudara, dalam rangka kita tidak terjebak dalam hal itulah, kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh untuk boleh menyadari bahwa Allah telah mempersiapkan kita. Saudara, Tuhan membekali kita dengan potensi yang tentu satu dengan yang lain berbeda. Potensi. Apa itu potensi? Kita seringkali berbicara tentang karunia. Itu yang sudah lihat. Ini bicara potensi. Kita berbicara tentang potensi. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang tidak aktif. Ada kemampuan tapi tidak aktif. Kuasa yang dicadangkan. Mau potensinya kayak apa? Ada pemain cadangannya. Kemarin kita belum lama Piala Dunia kan? Karena pemain-pemain yang dicadangkan itu ya tidak bisa pernah berkontribusi kan? Apa itu potensi? Potensi itu kekuatan yang belum digali. Ada kekuatan tapi belum digali. Apa itu potensi? Sukses yang belum digunakan. Sukses tapi tidak pernah digunakan. Talenta yang tersembunyi, kemampuan yang dibatasi. Saudara, banyak orang dalam kehidupannya
tidak menyadari kebenaran ini. Betapa di dalam dirinya ada satu potensi yang besar. Yang kalau tidak hati-hati, yang kalau tidak menangkap, yang kalau kita tidak memahami, maka suatu ketika kita akan tidak pernah akan melihat apa-apa pun lagi tentang potensinya. Kenapa? Potensi itu belum terrealisasi. Potensi itu belum diwujud nyatakan. Masih tinggal dalam pikiran. Masih tinggal di dalam kita masing-masing. Potensi. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang potensi, setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain. Tidak sama, saudara. Nah, saudara, ketika potensi kita, ya, kita ketahui apa yang akan saya dan saudara lakukan. Ya, semestinya bagaimana kita berperan, berfungsi. Saudara, berperan, berfungsi. Potensi itu menuntut, ya, menuntut kita tidak pernah puas dalam diri kita. Tidak pernah puas bukan berarti saya sedang mengajarkan tidak perlu bersyukur, ya. Bukan. Potensi berarti berbicara tentang apa? Sesuatu yang kita lakukan. Potensi itu berarti berbicara tentang sesuatu yang belum Anda lakukan. Padahal Anda bisa melakukannya. Nah, saudara, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Apa yang saya dan saudara kerjakan? Apa? Kalau kita memperhatikan apa yang kita baca hari ini, bagaimana Allah justru mempersiapkan kita untuk hal-hal dan mengaruniakan kepada roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi Tuhan. Saudara, potensi menuntut kita untuk boleh kita tidak puas dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berbicara itu, maka kita bisa mengembangkan potensi kita. Saudara, yang penting juga berkaitan dengan ini adalah bagaimana kita tidak membiarkan apa yang tidak sanggup kita lakukan itu, ya, menghambat apa yang kita sanggup lakukan. Saudara, seringkali kita ingin seperti A, seperti B, seperti yang kemarin saya sampaikan. Sehingga ketika kata melakukan A nggak bisa, sini nggak bisa, sana nggak bisa. Maka seringkali hal yang tidak bisa kita lakukan menjadi penghalang bagi hal yang bisa kita lakukan. Penghalang, menjadi penghalang. Kita nggak bisa lakukan. Saudara, padahal kita punya potensi untuk kita lakukan. Ada penghalang. Apa penghalang? Ya, ada penghalangnya. Jangan sampai kemampuan orang lain menjadi penghalang apa yang sanggup kita lakukan. Maka saudara, sama hanya ketika kita melihat sesuatu, jangan lihat yang tidak ada. Lihatlah yang ada. Termasuk ketika kita berbicara potensi. Jangan lihat potensi orang lain. Lihat potensimu. Jangan selalu membandingkan dengan orang lain. Lihat apa yang Allah beri dalam dirimu. Saudara, kita diingatkan pagi ini bahwa tragedi terbesar dalam kehidupan sebenarnya bukan kematian. Tragedi terbesar dalam kehidupan itu bukan kematian. Tradisi terbesar dalam kehidupan itu adalah kehidupan yang tidak pernah merealisasikan potensi yang ada dalam dirimu, ada pada diriku sepenuhnya. Saudara, ini baru
apa yang dikatakan ya tentang apa nama itu, hal yang sangat-sangat menyedihkan, hal yang sangat menyedihkan, tragedi. Jadi saudara, pagi hari ini kita boleh sungguh diajar tentang bagaimana tragedi dalam kehidupan kita, ya. Yang terbesar itu bukan kematian, tetapi sekali lagi kehidupan yang tidak pernah merealisasikan potensi penuhnya. Sudah kiranya hari ini kita boleh sungguh dikuatkan, diteguhkan dan diarahkan tentang kehidupan kita. Potensi tidak pernah mempunyai rencana pensiun. Jadi potensi tidak ada, oh saya sudah tua, enggak. Potensi tetap ada pada diri kita. Mari kita boleh sungguh-sungguh nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami ingin mengalami, merasakan lawatan dan pertolongan Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Amin. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu, Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu, lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah selalu diberikan kepada kami. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan, terima kasih. Makasih Bapa. Kasih Bapa. Bapa surga, kami sungguh datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan buat setiap kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan Kau sungguh yang menolong, yang memimpin kami setiap pribadi. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa, menegur, mengingatkan kami. Kami mau bersyukur buat setiap hal yang kami boleh sungguh perbuat yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami bersyukur karena semua itu di balik itu Tuhan punya rencana-rencana yang bahkan di luar daripada yang kami pikirkan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini kami boleh sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kami mau persatukan hati kami. Kami secara khusus berdoa untuk para usindah kami. Kiranya Engkau sungguh yang menolong, agar para usindah boleh sungguh memakai waktu-waktunya untuk boleh memuliakan Tuhan. Memakai waktu-waktunya untuk boleh sungguh berbuat sesuatu, apakah secara formal maupun informal Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh sungguh Tuhan melakukan pekerjaan atau pelayanan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Kami mau serahkan juga untuk setiap kami Tuhan kehidupan kami, supaya Engkau juga yang menolong. Bagi kami yang di rumah kami boleh mempunyai keluarga, mempunyai orang-orang tua, ajar kami untuk menghormati mereka. Ajar kami untuk menghargai mereka. Kami sungguh percaya Tuhan, kalaupun Tuhan
Tuhan kami boleh pimpinanmu, supaya kami boleh, Tuhan boleh memberi perhatian setiap orang tua, walaupun mereka bukan orang tua kandung kami, tapi ajar kami untuk boleh sungguh menghargai mereka. Dan berkatilah agar orang tua di gereja dimanapun boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap berfungsi, yang tetap boleh dipakai oleh Tuhan dengan pelayan-pelayan yang sungguh mereka juga tekuni Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan buat sepanjang rencana kami satu minggu ini. Berkatilah kami, berkatilah juga untuk setiap hal yang kami boleh sungguh-sungguh perlukan, Tuhan Kau juga menolong. Kami juga mau berdoa Tuhan pagi ini, kami sungguh serahkan buat setiap Tuhan kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk setiap usaha pekerjaan, kami terus berdoa buat setiap kondisi kami. Mungkin ada yang sakit di antara kami, mungkin ada yang kurang sehat. Tuhan Kau juga yang melawat, memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji namamu, kiranya Tuhan boleh sungguh yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Kau juga yang senantiasa untuk boleh sungguh memakai kami, mengembangkan apa yang ada dalam diri kami. Tuhan ampuni kami, kalau selama ini kami pun juga seringkali tidak maksimal dalam menggali setiap potensi di dalam diri kami. Tuhan berkatilah, supaya kami boleh sungguh mengalami juga sukacita dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Tuhan, kami sungguh rindu supaya potensi kami, Tuhan, betul-betul kami boleh sungguh kerjakan, betul-betul kami boleh wujud nyatakan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan buat setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang menolong, yang memimpin kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucapkan syukur. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat berkarya di tahun-tahun baru ini, dalam suasana tahun baru ini. Mari kita saatnya lah untuk mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan dari ini yang menjadi penegasannya adalah supaya kita menyadari tragedi terbesar dalam kehidupan kita bukanlah kematian. Tragedi terbesar dalam kehidupan kita adalah kita tidak pernah merealisasikan potensi kita dengan penuh atau maksimal. Selamat berkarya, selamat belajar merealisasikan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam diri saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.